Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Laboratorium Fisika Dasar Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai modul 5 ya, Kak Pata ya? Iya, modul 5. Oke, modul 5 mengenai kelistrikan. Oke, mungkin nanti ada apa aja, Kak Pata? Mungkin nanti kita akan belajar beberapa mengenai kelistrikan, mulai dari arus, kemudian rangkaian, cara merangkai, juga hukum-hukum yang berlaku pada kelistrikan. Oke, modul 5 ya. Oke, jadi yang akan kita pelajari ini hanya dasarnya aja dari kelistrikan untuk fisika dasar 2 berarti ya? Iya, fisika dasar 2. Fisika dasar 2. Oke, sebelumnya di modul 5 ini akan ada 2 video. Jadi video ini hanya tentang materinya saja ya, sama nanti bagaimana cara kita ngerangkai, kemudian nanti ada alat apa aja yang akan kita gunakan di modul 5. Oke, sebelumnya di dalam kelistrikan kan ada yang namanya arus ya, Kak Pata ya. Oke, mungkin Kak Pata bisa jelasin dulu arus itu ada apa aja dan bagaimana. Oke, jadi arus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada arus AC atau arus bolak-balik, kemudian ada arus DC atau arus searah. Jadi untuk aplikasinya, untuk arus AC ini bolak-balik dia biasanya digunakan pada instalasi listrik rumah tangga. Kemudian untuk DC itu biasanya pada baterai. Nah, bedanya umumnya untuk AC ini memiliki tegangan yang tinggi. Kemudian untuk yang DC itu tegangannya rendah, seperti itu. Oke, AC tegangan tinggi atau arus bolak-balik ya? Iya, bolak-balik. AC arus bolak-balik, kalau DC arus yang searah. Oke, alternating current sama direct current ya. Oke, itu untuk arus. Kemudian di dalam kelistrikan itu ada, biasanya kita ada tahu rangkaian listrik ya. Oke, rangkaian listrik. Nah, rangkaian itu bagaimana, Kak Pata? Rangkaian listrik ini terbagi menjadi 3. Oke, yang pertama ada seri, kemudian yang kedua ada paralel, kemudian yang ketiga itu campuran seri dan paralel. Oke, kita ada 3 ya, ada rangkaian seri, paralel sama campuran. Baik, Kak Pata, di modul 5 kan nanti ada 2 hukum ya yang akan kita pakai pada pengaplikasiannya. Itu apa aja, Kak Pata? Itu ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Oke, ada hukum Ohm sama hukum Kirchhoff. Kemudian untuk hukum Ohm ini berbunyi kalau misalnya dalam suatu rangkaian listrik itu tegangannya berbanding lurus dengan kuat arus, kemudian berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi ketika suatu rangkaian ini memiliki tegangan yang besar, berarti dia juga memiliki kuat arus yang besar. Oke. Kalau misalnya dia punya hambatan yang besar karena berbanding terbalik, maka dia punya arus yang kecil dan tegangan yang kecil. Oke. Itu untuk hukum Ohm. Kemudian untuk hukum Kirchhoff itu sendiri, dia mengatakan hukum Kirchhoff ini mengatakan kalau misalnya arus yang masuk pada suatu rangkaian itu sama dengan arus yang keluar. Oke. Untuk yang hukum Kirchhoff sama ya, harus masuk sama masuk sama keluar itu sama. Oke, mungkin untuk materi ada yang mau ditambahin, Kak Pata? Enggak ada, cukup ya kalau itu ya. Oke, mungkin itu materi sedikit buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa searching lagi di buku atau literatur lainnya. Di sini kita lanjutkan untuk penjelasan alat. Oke, setelah tadi materi kita coba jelasin ada apa aja nih, Kak Pata, alat yang akan kita gunakan di praktikum modul 5. Oke, buat di modul 5 ini beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada hambatan. Nah, hambatan ini ada dua jenis. Yang pertama ada hambatan geser. Nah, ini bisa diubah nilainya, nggak tetap. Kemudian ada ini hambatan yang biasa. Nah, ini punya yang ini tetap nih. Hambatannya ada yang 100 ohm, ada yang 50, ada yang 500. Oke, berarti ini bedanya apa nih? Bedanya kalau ini 500 udah 500 saja, nggak bisa diubah. Berarti ini kalau 50, 100 gitu ya. 100 saja. Kalau ini bisa diubah-ubah hambatannya. Itu. Jadi kalau ini hambatan geser ya, bisa diubah-ubah. Oke, sesuai nanti kita atur gitu ya. Oke, kemudian di sini ada multimeter atau multitester. Nah, di sini fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai voltmeter. Kenapa dibilang multi? Multi ini jadi banyak, lebih dari 1. Fungsinya berarti ya? Iya, fungsinya lebih dari 1. Yang pertama sebagai voltmeter, kemudian ada
ampere meter dan ohmmeter. Oke. Nah ini juga bisa untuk mengukur tegangan, hambatan dan kuat arus pada arus AC dan arus DC seperti itu. Oke. Digital ya. Ini jenis digital. Kemudian selanjutnya ada kabel penghubung. Kabel penghubung ini nanti kita buat rangkaian, nyambunginnya pakai kabel ini. Kemudian di sini ada power supply atau nanti listriknya kita alirin melalui sini nih, sumbernya di sini. Power supply. Sumber listriknya berarti ya. Iya, sumber listriknya. Oke. Mungkin ini aja ya alat yang akan kita gunakan. Oke, selebihnya teman-teman nanti bisa lihat di video berikutnya. Jadi ini kita hanya penjelasan materi aja sedikit sama alat berarti ya. Iya. Oke, untuk video berikutnya kita coba praktikum. Teman-teman jangan lupa lihat itu untuk nanti teman-teman ngambil data di sana. Kembali lagi dengan kami dari Laboratorium Fisika Dasar Universitas Pamulang. Berkesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai kelistrikan. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas mengenai praktikum dari kelistrikan tersebut. Kemudian untuk praktikumnya di sini ada beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada resistor, kemudian ada multitester, kemudian ada power supply, kemudian ada kabel penghubung dan hambatan geser. Oke, untuk multitester di sini untuk cara penggunaannya, multitester ini digunakan sebagai voltmeter dan ampermeter. Pada kesempatan kali ini kita akan gunakan sebagai pengukur tegangan dan kuat arus. Nah, untuk praktikum ini kita gunain arus DC atau arus direct current atau searah. Kemudian untuk penggunaannya multitester di sini bisa dilihat ada beberapa simbol. Yang pertama ada V, kemudian ada A dan lambang ohm. V di sini itu tegangan, kemudian A itu kuat arus dan ohm itu hambatan. Bisa dilihat di sini di layar. Kalau misalnya kita ingin menggunakannya, di sini ada jenis arusnya, ada AC ataupun DC. Untuk simbolnya di sini untuk AC yaitu simbol yang seperti gelombang, kemudian untuk yang DC di sini ada garis lurus, kemudian putus-putus. Nah, itu untuk arus DC. Kemudian di sini ada colokan. Ya, untuk penggunaan multitester bisa dilihat di sini ada beberapa simbol, ada V, ada A, ada ohm juga di sini. Kemudian untuk V di sini itu sebagai pengukur tegangan, kemudian A untuk mengukur kuat arus dan ohm di sini untuk mengukur hambatan. Kemudian ada simbol lagi, ada lambang di atas hurufnya di sini. Ada yang bergelombang itu untuk arus AC. Kemudian yang ada garis lurus, kemudian ada garis putus-putus di bawahnya itu untuk arus yang DC. Nah, untuk penggunaannya nanti di sini ada lubang ini untuk memasukkan kabel penghubung. Kalau yang merah ini untuk kabel yang positif, kemudian untuk yang hitam ini untuk yang negatif. Kemudian di sini dilihat kalau misalnya kita gunain sebagai pengukur tegangan, kita masukkan positifnya di volt di sini, di V, simbol V. Kemudian ketika kita gunain untuk mengukur kuat arus, kita masukin di positifnya di A. Oke, kita langsung masuk ke praktikumnya. Untuk modul 5 praktikumnya yang pertama itu kita mengukur tegangan pada suatu rangkaian. Jadi kita gunain multitester sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan. Bisa dilihat di lembar data, di situ ada V1, R1, kemudian I1, V2, R2 dan I2, sama ada epsilon. Epsilon di sini itu merupakan lambang dari power supply. Bisa dilihat di situ ada beberapa voltase mulai dari 4 sampai dengan 10 volt. Nanti untuk voltasenya kita bisa atur di power supply di sini. Oke, kita lanjut
ke bagian merangkainya. Bisa dilihat gambar rangkaiannya. Di situ ada epsilon, ada V, ada R2, ada R1. Nah, V di sini tadi voltmeter ya. V voltmeter, kemudian di sini R itu hambatan. Saya gunain R1 itu 50 ohm. Kemudian R2-nya itu 100 ohm. Kemudian untuk perangkainya bisa dilihat di situ ada positif dan negatif. Kita mulai rangkai dari power supply-nya dulu. Di power supply positif warna merah, negatif warna hitam. Oke, selanjutnya kita hubungkan dari positif power supply, kita hubungkan ke positif voltmeter. Kemudian positif voltmeter kita hubungkan ke R2. Selanjutnya R2 ke R1. Setelah itu R1 ke positif voltmeter yang kedua. Oke, lanjut voltmeter yang negatif kita hubungkan ke R1. Kemudian R1 dihubungkan ke R2. R2 dihubungkan ke negatif voltmeter yang pertama. Kemudian dihubungkan ke negatif power supply. Dan berdasarnya kita atur ke voltmeter DC kedua-duanya. Oke, untuk percobaan yang pertama kita nyalakan dulu power supply-nya, kita atur. Oke, di sini dilihat gambar datanya, di situ kan ada V1 dan V2. Jadi di sini yang sebelah kiri saya ini V1, kemudian yang sebelah kanan saya ini V2. Kemudian kemudian nanti nilai dari V1 dan V2 yang kita praktikumkan kita isi di lembar datanya V1 dan V2. Kemudian R1 dan R2-nya diisi sesuai dengan yang tadi saya beritahu. R1-nya itu 50, kemudian R2-nya itu 100. Nah, kita mulai dari yang 4 volt dulu. Kita naikkan ke 4 volt. Oke, dilihat di sini V1 dan V2 untuk yang voltase 4. Bisa lihat di sini nilainya V1 dan V2 bisa diisi ke lembar datanya. V1 dan V2 untuk epsilon yang 4 volt. Oke, lanjut kita naikkan voltasenya ke 6 volt. Oke, kalau sudah kita tulis lagi V1 dan V2 nya untuk yang 6 volt. V1 nya sekian, V2 nya sekian, langsung ditulis saja ke lembar datanya. Oke, kemudian lanjut ke 8 volt, kita naikkan lagi. Silahkan ditulis lagi V1 dan V2 nya untuk epsilon yang 8 volt. Oke, lanjut yang terakhir yaitu 10 volt, kita naikkan sampai dengan 10 volt. Oke, silakan diambil lagi, tulis V1 dan V2 untuk yang epsilonnya 10 volt.
Kita lanjut untuk yang rangkaian kedua, yaitu mengenai rangkaian seri. Oke, kita lanjut lagi rangkaian yang kedua. Ini rangkaian seri. Dilihat di lembar datanya lagi, di situ ada simbol-simbol yang sama. Bedanya kalau yang tadi kita mencari tegangannya, untuk yang kali ini kita mencari kuat arusnya. Jadi nanti kita isi I1 dan I2. Kemudian untuk R1 dan R2 nya yang kita gunakan masih sama. R1 nya 50, kemudian R2 nya 100. Oke, langsung aja kita merangkai. Untuk gambarnya bisa dilihat di situ ada beberapa simbol lagi, ada epsilon, ada R1, R2, kemudian ada A. A di sini mulut tester kita gunakan sebagai ampere meter atau pengukur kuat arus. Nah, langsung aja kita merangkai. Yang pertama positif epsilonnya dulu, dari positif epsilon kita merangkainya. Dilihat di situ positif epsilon kita hubungkan ke R1. Jadi positif epsilon ke R1 kita hubungkan. Selanjutnya dari R1 ke positif ampere meter. R1 ke positif ampere meter. Kemudian dari negatif ampere meter kita hubungkan ke R2. Selanjutnya dari R2 hubungkan ke ampere meter yang positif. Nah, setelah itu negatif ampere kita hubungkan dengan negatif epsilon. Unit testernya kita atur di ampere meter DC. Oke, untuk percobaan pertama kita mulai dari epsilonnya. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari epsilonnya 2 volt. Jadi kita nyalain dulu di sini. Kita naikkan sampai 2 volt. Oke. Nah, setelah itu bisa lihat di sini nilai I1 dan I2-nya. Nah, sebelah kiri saya I1, sebelah kanan saya I2. Ditulis yang I1-nya segini, I2-nya sekian. Untuk yang 2 volt. Oke, lanjut yang 4 volt. Kita naikkan lagi. Nah, bisa dilihat lagi I1, I2-nya dimasukkan ke lembar data, diisi lembar datanya I1 dan I2 untuk epsilon sama dengan 4 volt. Kemudian lanjut yang ketiga, kita naikkan sampai 6 volt. Ditulis lagi, diisi lembar datanya nilai I1 dan I2 untuk epsilon sama dengan 6 volt. Oke, yang terakhir kita naikkan sampai dengan 8 volt. Power supply-nya diisi lagi nilai I1 dan I2 nya untuk epsilon sama dengan 8 volt. Oke, sekian untuk praktikum voltmeter dan ampere meter untuk rangkaian pertama dan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.